Halo teman-teman Youth Ministry, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan berkebaktian untuk Minggu Prapaskah ketiga. Tema pada hari ini adalah Be Wise, Be Faithful dari cerita perumpamaan hamba setia dan jahat. Mari teman-teman semua kita sama-sama berdoa mempersiapkan diri untuk kebaktian pada hari ini. Teman-teman saya persilakan untuk berdoa. Baik, mari kita memulai kebaktian hari ini dengan menaikkan pujian He is Exalted sambil teman-teman bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Satu Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup penuh jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Teman-teman, tema hari ini Be Wise, Be Faithful dari perumpamaan hamba setia dan hamba jahat. Berdasarkan ayat tadi, hamba setia itu adalah hamba yang mengikut dan menurut jalan Tuhan.
Nah, kita ini juga adalah hamba-hamba Tuhan. Kita punya kebebasan juga memilih dalam mengembangkan talenta, bergaul dengan siapapun yang kita mau, atau bagaimana cara kita memenang hidup. Nah, coba kita renungkan sekarang, apakah dalam pilihan kita melakukan kebebasan itu ada kesetiaan kita terhadap Tuhan? Sudahkah kebebasannya kita lakukan itu berpegang kepada firman-Nya? Mari teman-teman, sambil kita berpegangan kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap telah dihapus olehnya. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Yoel 2 ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaktilah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, banyak sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan hukumannya. Teman-teman, sebagai hamba Tuhan, apakah kita melakukan kebebasan kita dengan salah? Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan itu selalu ingin kita kembali kepadanya menjadi hamba yang setia. Ingat teman-teman, bahwa Tuhan selalu ingin kita melihat isi hati kita mengoyakkan hati kita lihat apa yang masih perlu kita serahkan kepada Tuhan dalam kelemahan-kelemahan kita. Mari teman-teman, kita sekarang berdoa kepada Tuhan kembali, memohon pengampunan dan pengasihannya kembali. Saya persilakan untuk berdoa dan saya akan tutup dalam doa. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami. Terkadang kami suka bingung Tuhan, bagaimana kami menjalani hari demi hari menjadi hamba Tuhan. Kiranya kami yang mungkin ada bagian hidup kami yang belum setia, Tuhan sentuh dan ubahkan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh berkebaktian, mendapat kasih karunia-Mu. Kiranya kami terus belajar bersama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, berita anugerah kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman, bila kasih Tuhan menjadi damai dalam hidup kita dan dosa kita yang diampuni, kita boleh berbahagia dalamnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, hati sebagai hamba.
saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari rekan-rekan yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Inilah yang kami punya ya Tuhan, hati sebagai hamba. Hati yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengiringi setiap langkah Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang selalu mengingatkan kami untuk terus memiliki hati sebagai hamba, yang mau menyembah dan juga selalu melekat kepada kebenaran firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersama akan merenungkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, mampukanlah kami untuk dapat memahami setiap firman-Mu, terlebih kami pun melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita membaca Alkitab dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya?
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku itu tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi menuju siang teman-teman yang terkasih semuanya. Tema kita pada hari ini ialah Be Wise, Be Faithful. Rekan-rekan muda yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan bahwa kita ini harus belajar dari hujan. Pepatahnya seperti ini. Boleh tolong dibantu teman-teman? Ya, pepatahnya seperti ini ya. Jadilah seperti hujan, meski berkali-kali jatuh, namun tak pernah mengeluh. Lalu ada yang satu lagi. Belajarlah seperti hujan, dia selalu mau kembali meski tahu rasanya jatuh berkali-kali. Teman-teman, pepatah ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kita jangan mengeluh meski sudah jatuh berkali-kali. Terus kembali bangkit lagi dan lagi meski tahu sakitnya jatuh berkali-kali. Tentu relate dengan kehidupan kita pada saat ini rekan-rekan. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau kita melakukan sesuatu, kita pasti sering diperhadapkan dengan tantangan dan juga kesulitan. Bikin kita kemudian jatuh berkali-kali. Namun, mau tidak kita setia berproses. Atau kita memilih untuk menyerah dengan proses bila diperhadapkan pada rasa sakit dan beratnya kesulitan. Rekan-rekan, menjadi pribadi yang setia berproses itu bukan sebuah perkara yang mudah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di sini semuanya, kita semua bisa untuk setia berproses. Berbicara tentang kesetiaan rekan-rekan. Hari ini kita bersama-sama akan melihat sebuah perumpamaan. Kita juga akan belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus Kristus mengenai hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kalau kita lihat di dalam Alkitab di King James Version, itu digunakan, hamba yang setia ini digunakan dengan kata wise and faithful. Itu yang jadi tema kita ya pada hari ini, be wise, be faithful. Tuhan Yesus sering memberikan sebuah pengajaran melalui perumpamaan. Mengapa perumpamaan? Agar lebih mendarat dan juga mudah dipahami oleh para pendengarnya pada saat itu. Perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus biasanya berdasarkan kejadian yang ada di sekeliling Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya dan orang-orang pada kala itu. Dalam perumpamaan yang kita mau bahas pada hari ini,
menggunakan analogi hamba dan tuan. Nah, kenapa menggunakan hamba dan tuan? Karena pada konteks kebudayaan zaman dulu, hubungan antara tuan dan juga hamba itu hubungan yang sudah biasa di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Teman-teman, kalau kita lihat strukturnya, kita lihat dari awal pasal 24 ini merupakan sebuah khotbah Tuhan Yesus atau nasihat-nasihat mengenai akhir zaman yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Perumpamaan ini menjadi sebuah peringatan bagi para muridnya dan juga bagi orang-orang Yahudi, termasuk di dalamnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tentang bagaimana seharusnya sikap hidup mereka di tengah-tengah dunia ini. Perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat memperlihatkan bahwa ada seorang hamba yang diangkat menjadi pengurus rumah tangga tuannya selama tuannya tidak ada di tempat, atau ketika tuannya melakukan sebuah perjalanan. Dipaparkan ada dua orang hamba. Yang pertama, hamba yang setia atau pistos, faithful servant. Selain setia, ia juga bijaksana, pronimos, wise. Jadi hamba yang setia dan hamba yang bijaksana. Yang kedua, hamba yang jahat. Hamba yang jahat ini digambarkan bahwa hidupnya itu akan senasib dengan orang-orang munafik. Kalau di dalam King James Version ini digunakan kata hypocrite. Jadi orang-orang yang memakai topeng, orang-orang yang bersandiwara, orang-orang yang tidak menjadi dirinya sendiri, gitu ya. Jadi orang-orang yang munafik. Oleh tuannya, hamba ini diangkat untuk mengurus dan mengatur makanan semua hamba yang lainnya. Diberi tugas untuk memberi makan dan minum tepat pada waktunya. Apabila hamba ini didapati tuannya melakukan tugasnya ketika sang tuan datang, maka ia akan berbahagia. Atau digunakan kata makarios, happy, blessed. Ada reward, ada kebahagiaan dalam the kingdom of heaven. Lalu kemudian bagaimana sikap hamba yang jahat ini? Teman-teman, kita bersama lihat di ayat ke-49. Kita lihat di ayat ke-49. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Hamba yang jahat ini memanfaatkan posisinya sebagai pengurus kepala rumah tangga dan menindas sesama budak yang lainnya dan hidupnya tidak sewajarnya. Ketika tuannya tidak ada, maka ia berlaku kasar kepada sesamanya, mematikan kehidupan sesama. Dan apa yang terjadi rekan-rekan kepada hamba yang jahat ini? Kita bersama-sama lihat di ayat ke-51. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Nah, kita soroti bersama-sama ya rekan-rekan tentang orang-orang munafik. Siapakah orang-orang munafik ini? Kita lihat bersama di Matius 23 ayat 13 sampai 33. Ayat 13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Nah, orang-orang yang munafik ini, tadi ya hypocrite, orang-orang yang munafik,
Orang-orang yang memakai topeng bersandiwara ini mengacu kepada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Nah, jadi ketika kita menjadi hamba-hamba yang jahat gitu ya, maka kita akan disamakan seperti ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, rekan-rekan, mereka tahu hukum. Mereka tahu firman. Tapi apakah mereka menghidupi firman tersebut? Tidak. Mereka justru menindas sesamanya sendiri. Kalau di Matius 7 ayat 3 dikatakan bahwa ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dia melihat serpihan kayu di mata saudaranya, tapi dia tidak melihat ada balok yang ada di matanya sendiri. Dalam arti dia berani untuk menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, tapi tidak mau bercermin dengan diri mereka sendiri. Ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi adalah cerminan bagaimana seorang manusia dapat menjadi pribadi yang munafik atau hipokrit. Rekan-rekan, sebetulnya peringatan ini sangat keras sekali. Dan jangan sampai kita terjebak pada karakter ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Rekan-rekan yang terkasih, dari perumpamaan ini ada dua hal yang kita lihat bersama. Ada hamba yang setia dan bijaksana, serta ada hamba yang jahat. Hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia ini mengerjakan apa yang tuannya perintahkan. Hamba yang dapat dipercaya, bersikap bijaksana serta benar dan tepat seperti yang diinginkan tuannya. Hamba yang setia ini sadar bahwa dirinya ini adalah seorang hamba, maka seorang hamba itu biasanya dibeli oleh tuannya. Maka dia sadar bahwa hidupnya harus mengabdi kepada tuannya. Sedangkan hamba yang jahat, dia sebenarnya tidak sadar sepenuhnya bahwa dirinya adalah hamba yang seharusnya hidup mengabdi kepada tuannya. Hamba yang diberikan kesempatan hidup justru mempergunakan hidupnya untuk menindas sesamanya, bukan menjadi pribadi yang bermanfaat. Hidupnya penuh dengan kemunafikan dan hidupnya penuh dengan kesalehan palsu. Tidak setia mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya. Tidak bijaksana sehingga ia tidak dapat dipercaya. Pertanyaannya bagi kita semua, yang mana kita? Ketika kita pada saat ini menanti kedatangan Kristus kedua kalinya, apakah kita mau menjadi hamba yang setia dan bijaksana atau memilih menjalani hidup seperti hamba yang jahat? Rekan-rekan muda yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah ketiga. Dan di dalam minggu Prapaskah ini kita akan bersama-sama menggumuli, siapakah saya? Pertanyaan reflektif ini merujuk pada identitas kita sebagai orang percaya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan. Itulah identitas kita. Kita telah dibeli dan dibayar lunas dengan penebusan Kristus di atas kayu salib. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Milikilah hati dan sikap seorang hamba yang mau mengabdi kepada Tuhan. Give the best to God. Karena kita seorang hamba, maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Lalu yang kedua, hamba seperti apa saya? Mari kita melihat ke diri kita masing-masing, teman-teman. Apakah saya hamba yang setia atau saya hamba yang jahat? Mau jadi hamba yang setia atau hamba yang jahat itu sebetulnya pilihan kita. Kita punya kebebasan mau jadi hamba yang setia, bijaksana, atau kita mau jadi hamba yang jahat. Namun dari perenungan kita pada hari ini,
marilah kita berproses bersama menjadi pribadi yang be wise, be faithful. Menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Kesetiaan itu rekan-rekan dimulai dari kita mengerjakan perkara-perkara kecil. Kemudian kita terlatih menjadi pribadi yang bijaksana dan penuh tanggung jawab dengan perkara besar. Dan dengan demikian kita larut dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Rekan-rekan, youth teens dan juga dewasa muda yang terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk be wise, be faithful, menjadi hamba yang bijaksana, menjadi hamba yang setia? Yang pertama adalah hidup rendah hati. Kita harus menyadari bahwa identitas diri kita ini sebagai seorang hamba yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh penebusan Kristus di atas kayu salib. Hiduplah mengabdi dan berserah, bukan mengatur Tuhan. Jangan menganggap diri kita ini sebagai tuan dari Tuhan. Hamba yang jahat mengatakan, tuanku tidak datang-datang. Lalu ia memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk. Hamba yang jahat ini tidak memiliki hidup yang rendah hati, rekan-rekan. Kalau ia rendah hati, pasti ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Maka kalau ia sadar dirinya seorang hamba, dia melakukan apa saja yang diperintahkan tuannya. Bukan menganggap diri setara dengan tuannya atau menganggap dirinya itu lebih dari tuannya. Teman-teman yang terkasih, mari bersama-sama kita belajar hidup rendah hati. Menyadari bahwa diri kita sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan melayakkan kita. Maka lakukanlah apapun yang Tuhan inginkan. Apapun yang Tuhan perintahkan. Semakin kita tahu banyak hal, ternyata kita semakin sadar bahwa kita tidak tahu banyak hal. Maka hiduplah dengan rendah hati. Lalu yang kedua, jadilah proaktif, bukan reaktif. Sesungguhnya kita tidak bisa mengatur peristiwa atau kejadian apa yang ada di hadapan kita. Teman-teman, menjalani kehidupan itu tidak seperti kita pergi ke rumah makan, gitu ya, atau kita pergi ke restoran, kita melihat buku menu, kemudian kita memilih menu apa ya yang sesuai dengan saya. Menu apa ya yang sesuai dengan selera saya, dan kemudian ketika menunya datang berbeda dengan pesanan kita atau menunya tidak sesuai dengan selera kita, kita bisa komplain sama pemilik restoran. Sejatinya hidup kita itu tidak seperti itu, teman-teman. Hidup kita ini tidak serta-merta berjalan sesuai dengan kehendak kita, karena kita ini hamba, menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita tahu apa yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi itu yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengubah situasi yang terjadi di hadapan kita. Tetapi yang dapat kita ubah adalah respon kita menghadapi situasi yang terjadi. Stephen Covey, ini seorang tokoh, dia mengatakan bahwa ada dua tipe orang ketika merespon situasi, yakni proaktif dan reaktif. Kalau orang-orang yang reaktif itu ketika ada persoalan, ketika ada tantangan langsung mengeluh, menyalahkan kondisi dan keadaan. Sedangkan orang yang proaktif itu selalu belajar melihat situasi ke depan seperti apa. Kira-kira kalau kejadiannya seperti ini, apa ya yang bisa saya lakukan ke depan? Bijaksana di dalam bertindak. Setia berproses walaupun tahu sakitnya jatuh. Hidupnya penuh tanggung jawab dan tidak menyalahkan keadaan dan kondisi di hadapannya. Rekan-rekan, be wise, be faithful. Jadilah orang-orang yang proaktif, bukan reaktif. Yang ketiga, ini yang terakhir,
Hidupi rasa tanggung jawabmu. Hamba yang setia ini melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Dan didapati ketika tuannya datang, sang hamba ini melakukan apa yang seharusnya ia kerjakan. Maka teman-teman, lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita. Setialah bertanggung jawab dengan berbagai hal. Tanggung jawab buat teman-teman yang saat ini masih sekolah, masih kuliah. Tanggung jawablah dengan segala tugas sekolah kita, tugas kuliah kita. Kerjakan, jangan males-males, jangan menunda, jangan bebal. Atau tanggung jawab ketika sekarang teman-teman ada yang sudah bekerja. Ketika kita bekerja, kita memiliki sebuah tanggung jawab, jangan tunda. Ketika kita diberikan kepercayaan oleh orang lain, jaga kepercayaan tersebut. Hamba yang setia dalam perumpamaan ini dapat menjaga kepercayaan tuannya dan bertanggung jawab atas tugasnya. Hamba yang setia memberi makan tepat waktu. Itu apa maksudnya? Itu mengajarkan kepada kita agar kita dapat menghadirkan kehidupan bagi sesama kita. Layanilah sesama kita. Berilah makan bagi mereka yang membutuhkan. Rangkul mereka yang merintih dan rapuh. Jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita diberikan kesempatan untuk hidup. Itu anugerah terbesar dalam hidup kita. Maka mari kita bersama belajar bertanggung jawab atas kesempatan hidup ini. Tapi teman-teman, satu hal, jangan terpaksa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Jangan dengan terpaksa melakukannya, melainkan dengan kita sadar bahwa kita bertanggung jawab adalah sebagai tindakan iman kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Rekan-rekan yang terkasih, Tuhan pasti datang kedua kalinya. Dan saat ini pun di dalam masa-masa ini kita menantikan. Namun jangan terjebak dengan pertanyaan kapan Tuhan datang. Melainkan fokuslah dengan pertanyaan, maka fokuslah dengan sikap hidup kita. Apa yang harus kita perbuat di dalam menantikan Tuhan. Kerjakanlah segala tugas kita, jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang setia. Dan kita ingat di ayat ke-46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Kiranya Tuhan memampukan kita bersama dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dengan sikap tegap bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita turut dengan pengakuan iman rasuli yang aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari rekan-rekan yang terkasih, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Kami bersyukur Engkau selalu memimpin kami
menjaga kami dan berjalan bersama dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, ajarlah kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia, melakukan apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan apa yang jadi perintah-Mu, bukan menjadi Tuhan atas Engkau. Biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami pun dapat bisa terus menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang terus bertanggung jawab, menjadi pribadi yang juga proaktif di dalam kehidupan kami, dan menyadari identitas diri kami sebagai seorang hamba yang seharusnya melayani dan juga mengabdi kepada Engkau. Kami juga mau berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk gereja kami, GKI Gading Serpong. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Biarlah setiap pelayanan dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang memperlengkapi setiap kami di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, agar gereja-Mu ini dapat terus menjadi berkat dimanapun dan kapanpun, bagi jemaat-Mu dan juga bagi lingkungan sekitar. Kami juga pada saat ini mau berdoa ya Tuhan bagi youth ministry. Kami berdoa kiranya Engkau yang memperlengkapi setiap kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, agar kiranya pelayanan yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat untuk jemaat-Mu, di jemaat teens, youth, dan juga dewasa muda. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang saat ini masih bersekolah dan juga berkuliah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam mempergunakan setiap waktu kami, meskipun saat ini kami harus belajar secara online. Biar kami dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab kami dan proses belajar kami dengan baik dan benar. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang sudah memasuki dunia pekerjaan dan juga sudah hidup bersama dengan membangun sebuah keluarga. Juga kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Jadikanlah kami sebagai garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang dapat bekerja melakukan tanggung jawab kami dengan benar. Dan juga kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, memberikan sukacita dan juga damai sejahtera. Selalu pimpin dan berkatilah keluarga kami ya Tuhan. Kami juga pada saat ini ya Tuhan mau membawa doa kami bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Engkau yang menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan ketika pemerintah mengambil sebuah keputusan. Tuhan juga berkati di dalam distribusi vaksin yang saat ini sedang dilakukan, biar semua dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Juga kami mau berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami bencana kebanjiran ya Tuhan, yang pada saat ini harus mengungsi, kiranya Tuhan menolong setiap mereka, berikanlah kekuatan, berikanlah mereka ketabahan. Kami berdoa agar kiranya banjir ini pun ya Tuhan cepat surut dan juga tidak terjadi lagi banjir sehingga kami semua bisa terlindungi ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang pada saat ini harus terkena dampak dari bencana banjir ini. Kami berdoa kepadamu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini juga terkena dampak lainnya dari bencana alam ataupun hal-hal lainnya ya Tuhan di bangsa kami ini. Kami membawa doa kami bagi saudara-saudara kami, kiranya Tuhan yang selalu memberi kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah saudara-saudara kami. Dan pada saat ini teman-teman, saya mempersilahkan teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Setiap pergumulan-pergumulan yang kita rasakan, kita bawa kepada Tuhan. Dan saya mempersilahkan teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Tuhan,
Engkau yang maha mengenal hati kami, Engkau yang maha mengenal diri kami. Inilah setiap pergumulan kami, inilah setiap seruan doa kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan mendengarkan kami. Sendingkanlah telingamu atas kami dan janganlah lewat dari kami. Sebab kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami akan dimampukan untuk menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari teman-teman kita memberikan persembahan dengan sorak-sorai. Kita kirim melalui QR Code yang tertera pada layar. Dan kiranya persembahan yang diberikan dengan sepenuh hati. Mari kita sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian, sini aku bawa Tuhan. Untuk bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan Engkau pelihara kami Tuhan selama ini dengan berkat yang melimpah ruah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami membawa sebagian dari yang sudah Tuhan curahkan pada kami semua. Kami mau membawanya dengan hati yang benar-benar bersyukur dan mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah berkat-Mu ini dan biarlah ini semua menjadi alat-Mu untuk menjangkau semakin banyak anak muda mengenal kasih Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah, kiranya khotbah pada hari ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua bahwa sebebas apapun hidup kita, kebebasan itu harus kita bertanggungjawabkan dan juga kita harus mengingat apakah kita sudah setia kepada Tuhan, bahkan apakah kita bisa setia sampai akhir hidupku. Mari kita naikkan pujian terakhir kita, sampai akhir hidupku.
rekan-rekan yang terkasih, tanamkanlah di dalam hati kita untuk terus setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan. Dan kini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Allah. kini dan selamanya. Kini marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Di setiap langkah dan karyaku, Hosiana.